Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rio yang memang sudah menahan diri sejak lama, ia pun mulai terbawa suasana. Di ruangan tertutup, hanya mereka berduaan. Sangat mudah baginya untuk meluluhkan tari saat ini. Sekali gerakan, ia sudah berhasil merengkuh pinggang tari. Dan dia bisa merasakan penolakan dari sang wanita, tapi Rio mengabaikan begitu saja. Ini adalah daerah kekuasaannya. Toh tari akan segera bercerai dan jadi miliknya. Sekarang atau nanti semuanya sama saja. Daripada menunggu semakin lama, rasanya Rio ingin makan tari saat itu juga. Cup. Ketika bibir mereka bertemu, ketika kulit bersentuhan dengan kulit, dan ketika lidah Rio hendak menyusup masuk, tari langsung mengunci mulutnya rapat-rapat. Kepalanya menggeleng pelan, kemudian menepis tubuh Rio yang gagah perkasa itu. Jangan Rio, tolong jangan lakukan itu. Rio menarik nafas dalam-dalam, kemudian berbisik di telinga tari. Aku sudah menunggu lama momen seperti ini, bisik Rio sambil menggigit kecil telinga tari. Aura-aura serigala sudah terasa. Rasanya tari seperti melihat hantu, bulu-bulunya berdiri merinding seketika itu juga. Kamu menyukaiku? Tanya tari sambil menahan bahu Rio agar tidak semakin dekat. Rio mengangguk. Perlu aku jawab? Kamu tidak menyukaiku, kamu hanya penasaran dengan rasanya. Rasa saat berhasil berhubungan denganku, gumam tari sambil tersenyum miris. Wanita itu sudah lama menikah dan pasti tahu bagaimana tatapan orang yang sedang ingin. Ya, mungkin itu hanya nafsu saja yang diperlihatkan oleh Rio malam ini. Bicara apa kamu tari? Jika aku ingin, aku bisa melakukannya dengan wanita lain sejak dulu. Aku bisa dengan mudah memanggil gadis-gadis di luar sana untuk memuaskan setiap malamku, ucap Rio sambil tangannya mengusap pipi tari yang cabi. Rasanya ingin dia gigit saja pipi yang lembut dan empuk tersebut. Kalau begitu, jangan sentuh aku sampai kita bersama, benar-benar bersama, bukan seperti ini, statusku masih istri orang. Rio langsung mundur, menarik nafas berat. Tadinya sangat ingin, karena mendengar kata-kata tari, moodnya langsung amblas. Buktikan kalau kamu memang tulus, Rio, kata tari. Rio melemaskan otot lehernya, kemudian melepaskan sabuk dari kulit asli yang harganya cukup mahal sekali. Jika ditukar dengan sepeda motor, mungkin akan dapat beberapa unit. Sedangkan tari, dia tambah panik. Bukannya sadar, Rio kok malah pakai melepaskan sabuk. Rio, jangan takut, aku tidak akan memasukkannya. Tari menelan ludah. Masalahnya, benda di bawah sana sudah menyembul dan mengerikan. Terasa sesak, harus kubuka sedikit, kata Rio dengan santai. Kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Sebenarnya kepalanya pusing atas dan bawah. Jendela balkon masih terbuka lebar, membiarkan bulan mengintip aksi keduanya. Lebih tepatnya, menjadi saksi di mana tari sangat takut malam ini. Satu ruangan dengan pria seperti Rio yang bekat dan terlihat perkasa. Lama tidak disiram, jujur, tari juga merasakan sesuatu yang menjalar dan mulai membuatnya geli. Rebahan di sini, jangan takut. Jika aku bilang tidak, maka artinya tidak. Aku di sofa saja, jawab tari cepat. Berani tidur di sofa, kamu akan aku tiduri. Tari cepat-cepat duduk di tepi ranjang saat mendengar ancaman Rio. Melihat wajah tari yang gelisah dan cemas, Rio tersenyum dalam hati. Puk-puk.
Rio menepuk kasurnya sebagai isyarat agar wanita itu mau rebahan bersamanya. "Kemari, istirahatlah. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu." Tari menelan ludah. Pria itu benar-benar meresahkan. "Apa mau aku tarik paksa?" Akhirnya, Tari pun tidur di tepi ranjang dengan perasaan yang was-was. Ia membelakangi Rio karena tidak nyaman, sampai akhirnya dia merasakan pergerakan di balik punggungnya. Tari memejamkan mata rapat-rapat dan tiba-tiba saja Rio sudah melingkarkan tangannya di pinggang Tari. "Aku akan tunggu momen itu. Tidurlah," bisik Rio dengan kepalanya yang diletakkan di balik tengkuk leher Tari. Bagaimana mau tidur? Rio benar-benar sedang menggodanya. Ada yang gerak-gerak di balik tubuhnya. Pada akhirnya, Tari pun terlelap dalam dekapan hangat seorang pria yang bukan suaminya. Dia tertidur dalam pelukan Rio yang sudah berjanji tidak akan menyerangnya meskipun Tari tertidur. Sesuai janji yang terucap di bibir, begitu melihat Tari sudah tidur, Rio pun meninggalkan ranjang. Lelaki itu pergi ke kamar mandi, menyalakan shower, dan berlayar sendirian. Matahari sudah bersinar cerah. Tari mengerjap dan cukup kaget ketika kelopak matanya perlahan terbuka. Sosok laki-laki tampan berbaring di sebelahnya, menatap Tari tanpa kedip. "Aku kira kamu pingsan, tidurnya lama sekali," gumam Rio lembut. Laki-laki yang sebelumnya terlihat penuh wibawa itu tiba-tiba jadi sosok hangat dan penyayang. Dari caranya menatap dan mengusap rambut Tari, rasanya Tari ingin cepat-cepat ganti suami. "Jam berapa ini?" "Jam 7. Tari langsung beranjak dan duduk sempurna. Matanya menatap sekeliling, kemudian tangannya mengikat rambut dengan asal. "Begini ya kalau bangun tidur," gumam Rio dalam hati. Tari buru-buru ke kamar mandi dan langsung menggosok gigi. Tidak pede bicara dekat Rio kalau bau mulut habis bangun tidur. Tidak lama berselang, Tari sudah segar. Aroma sabun berpadu dengan mint yang menyejukkan. "Kalau mau mandi, pakai kemejaku saja." Rio menatap lemari. "Tapi aku mau pulang, aku mau melihat Ibel." "Tetap di sini, Ibel tidak ada di rumah. Laki-laki itu juga sudah balik ke luar negeri," kata Rio penuh keyakinan. "Dari mana kamu tahu? Apa aku kelihatan seperti orang yang membual? Aku tahu semuanya, turuti saja apa kataku, kamu akan mendapatkan Ibel nanti." "Benarkah?" Tetap di sini. Aku pastikan Ibel akan kamu dapatkan." Tari tidak mau percaya, tapi Rio ini kelihatan meyakinkan. Alhasil dia pun percaya saja. "Kita sarapan di sini saja. Sebentar lagi makanan kita akan datang." Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Pesanan online sudah datang. "Mengapa tidak makan di luar?" Tari penasaran. "Jangan, perceraian mulai diurus. Sebisa mungkin kita tidak kelihatan bersama di depan publik." "Kenapa?" "Ikuti saja rencanaku." Tari mengangguk. Ia akhirnya sarapan bersama Rio dengan memakai kemeja Rio yang seperti dress pendek saat ia kenakan. Makanan sangat enak. Suasana sangat indah, romantis, dan Rio yang sesekali menatapnya dengan tatapan dalam. Harusnya Tari bahagia, tapi ternyata tidak. Hati kecilnya masih memikirkan Ibel, putrinya dengan Dewa. Singapura. Pulang kerja, Dewa tidak sempat enak-enak. Pikirannya masih bercabang antara pekerjaan dan juga telepon tadi siang.
Dia mengumpat kesal. Seorang pengacara menghubungi Dewa dan menunjukkan semua bukti perselingkuhannya selama ini, bahkan saat ke sebuah rumah sakit untuk mengantar kekasih gelapnya. Terlalu banyak bukti dan bukan editan membuat Dewa tambah stres. Dia sampai penasaran, kira-kira siapa laki-laki di balik Tari, siapa laki-laki yang sudah membuat Tari seperti punya power. Kalau begini, hak anak bisa-bisa jatuh ke tangan istrinya. Padahal Dewa ini sakit hati karena Tari selingkuh, ingin memberikan pelajaran biar Tari menderita saat tidak mendapatkan hak atas anak mereka. "Siapa laki-laki tua yang menjadi selingkuhanmu, Tari?" desis Dewa sambil memegang kepalanya yang pusing. Dia pikir yang doyan Tari pasti orang tua yang matanya sudah rabun, duda kaya raya, sudah uzur dan jelek. "Sayang, main yuk." Suara menggoda itu berasal dari atas ranjang. Pakaian tempur pun sudah dikenakan. Dewa menghela nafas panjang, lalu mengabaikan panggilan yang penuh goda tersebut. "Dewa," suaranya lirih memanggil nama Dewa. Tidak digubris, wanita itu langsung melepas baju haramnya, lalu mendekati Dewa dan langsung duduk di pangkuan pria tersebut. Kucing dikasih ikan pindang, ia pun langsung hap. Moodnya yang tadinya buruk perlahan mulai naik, apalagi kekasihnya itu sangat nakal dan gemar merayu. Dewa suka wanita seperti itu, liar, nakal, dan menggoda. Sesuatu yang tidak ia dapatkan dari Tari. Kepuasan itu dia dapatkan dari wanita nakal yang mampu membuat imajinasinya menjadi sangat liar. Tari terlalu baik dan santun, sehingga bagi Dewa kurang menarik. Padahal bagi pria lain, diam saja Tari sudah membuatnya tegang. Rio sampai harus menahan panas kalau mereka satu ranjang. Kalau tidak ingat status Tari, sudah pasti Rio membuat istri orang hamil.